Mic-nya mana Pak? Oh sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamitana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Termasuklah maksiat-maksiatnya tangan lagi. Kemarin yang terakhir menulis sesuatu yang kira-kira tuh menggambar ya. Menulis atau menggambar sesuatu yang kira-kira haram diucapkan. Maka menulis itu kok yang sedemikian itu ya termasuk maksiat nyata tangan. Seperti Pak Tamrin waktu kecil loh sama Pak Janes ya kan, gambar di pos-pos itu kan, apa yang digambar untuk pose rubuh untuk pose sudah rubuh ya kan. Wal khianatu yang seterusnya yaitu khianat. Nah, khianat yang di sini yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau tangan. Yang disebut khianah itu di sini, waya adapun khianah itu ditunasihati kebalian daripada nasihat. Fatasamala maka memuat apa al-khianah itu khianat yang dimaksud di sini memuat al-af'ala kepada perbuatan-perbuatan. Jadi khianat dalam perbuatan, wal aqwala dan juga khianat di dalam ucapan-ucapan, wal akhwala dan juga khianat di dalam masalah tingkah lakunya. Jadi khianat itu sekebalian daripada nasihat atau benar maksudnya. Soha itu artinya nasihat itu, nasoha itu dari kata-kata benar artinya ya kan. Jadi khianat itu berarti nyala lah gitu, kurang lebih artinya begitu. Lah nyala tadi itu ada yang berupa pekerjaan, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tingkah laku. Nah, apa bedanya Pak pekerjaan dengan tingkah laku? Beda. Di pekerjaan ya tentu ibaratnya bekerja, entah kerja sama apa gitu. Nah, kalau tingkah laku itu semakin umum. Kalau ada orang ataupun nggak ada orang itu masalah tingkah laku. Itu begitu ya. Waqat yuqalu dan sudah dikatakan dalalatul khali kepada yang menunjukkan tingkah laku aqwa yang lebih kuat min dalalatil maqali dari menunjukkan kepada ucapan. Jadi tingkah laku itu lebih kuat daripada ucapan. Dalil ya begitu. Dalil itu yang langsung dikerjakan, dilaksanakan itu yang lebih kuat daripada yang cuman diucapkan, dipraktekkan istilahnya. Oh tahu begini dipraktekkan, tahu begini dipraktekkan ya, itu artinya ya dia bisa mengucapkan, ya bisa mengerjakan walaupun tidak harus. Andaikan kita mempelajari atau mengetahui sesuatu itu wajib bisa kita mengerjakan ya. Contoh yang babaji gitu ya. Itu kan ya belajar babaji, tapi nyatanya kan ya ada yang mampu haji, ada yang belum. Nah, kalau pahala haji sudah banyak ya, hadir ke tempat kiai ustadz ya sudah haji, hadir ke masjid tiap jumatan ya haji, jamaah subuh ya haji, ya saya enak kalau cuman pahalanya gitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitharani amin ya rabbal alamin. Qala sudah berkata siapa Fayumiu. Di situ apa tulisannya Pak? Syekh Al-Fayumi. Syekh Al-Fayumi kan.
Siapa Syekh Al-Fayyumi fil Misbahi di dalam kitab Al-Misbah. Wa farraqa dan memisah-misah atau membagi-bagi siapa ulama para ulama bainal ini di antara masalah mengkhianati atau membedakan ya, bedanya antara berkhianat wasariku dan juga mencuri atau maling. Wal ghasibu dan juga perbedaannya dengan gosop. Khianat, mencuri, gosop. Nah, itu hampir-hampir sama, tapi berbeda. Bi anal khainu, karena dengan sesungguhnya berkhianat itu huwa adapun berkhianat itu allati yaitu sesuatu khona yang berkhianat siapa seseorang maka pada sesuatu ju'ila yang dijadikan apa ma alaihi kepada orang tersebut dijadikan aminan untuk dipercayakan. Jadi khianat itu begini, maksudnya ada sesuatu yang saya percayakan kepada Pak Lupi umpama ya kan, Pak Lupi itu loh sawit itu belum elok-elok ya dipanen, nah, hasilnya nanti Pak Lupi bagiannya sekian, saya sekian, ya kan gitu. Lah ternyata setelah betul, Pak Lupi itu nggak jujur istilahnya. Nah, jadi umpama hasilnya tuh 1 ton, nah ngomong cuman 8 pikul, entah apa-apa, entah alasannya, ya kan itu. Nah itu namanya khianat. Jadi sesuatu yang sudah dipercayakan kepada orang tersebut, kok dia tidak mau melaksanakan dengan sebenarnya, lah itu namanya khianat. Nah, itu seperti itu. Ya banyak contoh-contoh yang lain. Misalkan nanti kalau diterangkan mendetil, Pak Lupi tersinggung pula. Kalau orang mudah tersinggung kan repot Pak Lupi. Wasariku. Dan yang disebut mencuri itu orang-orang akhoda yang mengambil siapa orang tersebut khofiyatun dalam keadaan sepi min maudiin dari suatu tempat karena yang ada apa ma itu mamnuan dilarang min wusulin minal wusuli dari sampainya ilahi kepada orang tersebut. Nah kalau mencuri itu mengambil sesuatu entah itu diamanahkan entah tidak, namanya punyanya tetangga harusnya kan ya amanah kita bisa jago. Nah ternyata diambilnya diam. Nah itu namanya mencuri, makanya yo masuk juga ke masalah khianat. Wong tetangganya harusnya menjaga. Lah ternyata malah ngerusui. Kalau kata Pak Guru Tamrin, kalau Pak Ismadi tadi apanya tadi? Apa pantunnya tadi? Pagar makan tanaman. Nah kan gitu malah ya kan itu. Saya udah enak dia teruskan itu. Kakeknya tersinggung pula besok dan ngaji lagi. Sekarang tuh model orang begitu ya. Masya Allah ya kan itu. Kila dikatakan kulu sarikin, adapun tiap-tiap orang yang mencuri itu khoinun pasti dia namanya pengkhianat. Nah, kalau tiap orang yang mencuri itu berarti namanya pengkhianat guna aksihi, bukan sebaliknya. Tapi kalau orang khianat belum tentu mencuri. Nah, maksudnya begitu loh ya. Nah, tapi kalau orang itu mencuri, lah itu pasti pengkhianat. Nah, itu begitu. Nah, kalau pengkhianat tadi kan belum tentu begitu, belum tentu mencuri. Karena nampak jelas nyata. Nah, ini Pak Lupi bawa elok-elok ya. Nah, belum elok-elok, lah ternyata dikuranginya istilahnya. Nah, dia belum tentu mencuri namanya, tetap khianat, ya, korupsi lah anggap ini. Tapi bukan murni mencuri. Tapi kalau mencuri sudah jelas-jelas berkhianat. Atau sudah tahu kebunnya Pak Moklis kok diambilin sama Pak Janis umpomo kan. Nah, itu namanya itu mencuri. Kalau mau alif rahimahullah, yang disuruh ngambil cuman barisan ini wae. Nah, diambil banyak umpomo. Tapi maaf Pak Janis ya, jangan merajuk juga ya. Ini lagi-lagi. Enggak lagi Bang ya. Itu ya. Itu yang disebut
khianat yang disebut mencuri. Kalau mencuri pasti khianat, kalau khianat belum tentu mencuri. Nah sekarang wal ghasibu, dan adapun yang disebut orang yang menggosok, itu man orang akhoda yang mengambil siapa orang tersebut jiharan dalam keadaan terang-terangan. Kalau mencuri tadi tidak terang-terangan, artinya delik-delik, ngumpet rahasia. Nah, tapi kalau gosok itu terang-terangan, mu'tadan dengan disengaja, ala kuwatihi, atas kekuatannya orang tersebut. Artinya itu terang-terangan. Nah, ya kan? Bukan bang, gosok itu lain lagi. Kemarin sudah ya, dengan kekuatan yang ibaratnya maksa. Ya, kalau ini nggak maksa, tapi tiba-tiba dibawa gitu, gitu loh. Nah, itu namanya gosok. Nah, tapi kalau kita jangan dihukumi begitu ya. Kalau mu'alif rahimahullah, gara-gara ngaji ini, ya kan, Mas Adat naruh makanan, tiba-tiba makan, mau gosok itu, nah, nggak izin katanya, jangan dimasukin ke situ. Nah, kalau di sini sudah di sini, yaitu artinya maksudnya itu ya pakai yang uli maridohu, artinya sudah diketahui bahwa itu disuruh makan walaupun tanpa izin, tanpa disuruh. Nah, maksudnya begitu ya. Gara-gara ngaji ini salah paham pula meletakkan hukumnya, ya kan? Soal mu'alif rahimahullah. Faidatun, ada suatu faidah, jadi bisa membedakan ya khianat, mencuri dengan gosok. Nah, menggosok itu ngambil punya seseorang dengan disengaja terang-terangan, tapi nanti dibalikkan lagi. Nah, itu namanya gosok. Nah, gitu ya. Faidatun, ya ada yang nggak dibalikkan. Contoh mungkin orang tuh ngambil air ya. Faidatun, ada suatu faidah. Qala, sudah berkata siapa syekhona, syekh kita, rupanya Syekh Yusuf, fi Fathil Qadiril, di dalam kitab Fathul Qadir Al-Muridi. Qala, sudah berkata siapa Ibnu Hajar, karena ada siapa salafu, para ulama salaf, itu ida arodu, ketika menginginkan siapa ulama salaf nasihatan kepada nasihata akadin, untuk menasihati seseorang, wa'adu, maka menasihati atau menasihati ya siapa para ulama salafu kepada orang tersebut siron, dalam keadaan rahasia. Maksudnya begini, dulu sebenarnya jangan kok dulu ya, sampai sekarang kalau bisa ya dibawa, dipakai. Andaikan kita mau nasihati kepada seseorang, ya kan, malah keliru lah orang tersebut, Pak Ismadi mau keliru, atau Pak Guru Tamrin lah, ya PS PDI terus guru agama ya udah keliru, ya ada kelirunya. Nah, itu ya boleh kita menasihatinya, tapi cara menasihatinya itu dipanggil, ya kan, diajak ngopi, diajak ngeteh, dibuatin mie, makan yang enak-enak, lah baru dikasih tahu tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, itu caranya begitu. Itu ya. Lah beda kalau kita nasihati murid-murid kita karena untuk nasihat sama-sama. Nah, kalau nasihat itu untuk pribadi, ya kita panggil sendirian, itu namanya menasehati. Kata kola, sehingga berkata siapa ba'dhum, sebagian para ulama dulu, waman, dan adapun barang siapa itu wa'adu, menasihati siapa orang tersebut akhohu, kepada saudaranya, man siron, dalam keadaan sendirian, maksudnya dewek-dewek, dipanggil dewek itu, fakot nasohahu, maka sudah benar-benar memberi nasihat siapa orang tersebut kepada temannya tadi, akhoh atau saudaranya tadi. Jadi para ulama itu mengatakan, kalau kok kita itu menasihati kawan kita tuh kok sendiri-sendiri, nah itu ya, kita panggil dewean, nah, ngasih tahu, lah itu baru yang disebut namanya nasihat. Nah, itu begitu. Waman, dan adapun barang siapa itu wa'aduhu, menasihati siapa orang tersebut, seseorang, kepada akhoh atau saudaranya,
ala ru'usin nasi, di hadapan orang para manusia, fa innama, maka sesungguhnya orang tersebut itu wabakhahu, apa namanya tuh, menghinakan, ya, atau istilahnya tuh apa ya namanya, merendahkan siapa orang tersebut kepada saudaranya tadi. Nah, itu. Jadi ini untuk pedoman kita. Andaikan ada saudara kita, kawan kita yang keliru, andaikan kok kita sok-sokan, ya kan, sok-sokan pengen nasihati, itu kita panggil, ya kan, ke rumah, diberitahu elok-elok. Nah, itu caranya begitu. Tapi kalau di depan orang banyak, kita ngasih tahu kepada kawan kita kesalahannya, nah itulah yang dialami Pak Janis biasanya, itu namanya merendahkan saudara kita. Lah itu tidak boleh, ya. Nah itu begitu. Nah itu Pak Janis, ya. Walaupun Pak Janis ngalamin seperti itu, kita jangan begitu, jangan balas dendam Pak Janis, ya. Enggak boleh juga balas dendam kemarin, ya. Balas dendam kemarin loh. Nah, tuh ya, Pak Muklis sama Pak Tamrin dulu tuh loh, perkara pagar kecantol loh, ya itu, ya itu. Ingat kan masih? Nah itu lain lagi babnya, ya. Jadi kalau kita kok sok-sokan kita merasa benar, ya kan? Walaupun merasa benar itu kemarin juga boleh, ya. Itu andaikan kok terpaksa kita harus menasihati kawan kita karena kita mungkin sayang sama beliau, maka kita panggil beliau. Nah, kita ajak makan dulu, ngopi, baru kita kasih tahu yang elok-elok. Nah, itu mohon maaf dulu apa bagaimana. Nah, caranya begitu. Tapi kalau kita nasihati di depan umum, atau ibaratnya tuh ngomongin dia di depan umum, lah itu namanya kita merendahkan beliau. Itu bahaya untuk kita di akhirat, ya. Harus latihan bagaimana caranya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani, amin ya rabbal alamin. Ya kan enak kan ini peraturannya kita nasihatin kawan, ya kan. Jangan di tengah umum, Bang Edi itu salah, Bang Edi begitu tuh. Nah, jangan begitu. Nah, itu enggak baik. Cuman kalau kok kita yang dibegitukan sama orang, ya kita yang terima. Latihan namanya kita tuh makomnya sudah ditawadu atau rendah diri gitu. Jangan kok enggak terima, ya terima baik, enggak apa-apa, enggak. Dihinakan manusia itu belum tentu kita hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bisa ikhlas, bisa menerima, tengok akhirnya nanti. Nah, karena ya itu kemarin itu, ya, kalau kita ngomong nggak baik sama orang lain, ya kan, baik orang itu terima atau enggak terima, kalau baik, ya nanti balik ke kita baik. Kalau kita ngomong yang tidak baik sama orang lain, ya suatu saat balik ke kita ketidakbaikan itu. Nah itu, walaupun kita ikhlas, tetap kena Bang Edi. Nah, ibarat melempar bola, perbuatan ya begitu. Nah, maka tujuannya kita belajar, kita ngaji seperti ini, bukan kok ibaratnya supaya kita tuh, supaya Pak Lupi dekat dengan saya, baik dengan saya, bukan. Tapi supaya Pak Lupi semuanya, ya kan, semakin tahu tentang Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tahu aturan-aturannya Allah yang dibimbingkan oleh para ulama kita. Maksudnya begitu, bukan kok semakin dekat dengan saya, supaya kita semua semakin hormat dengan Allah dan Rasul. Semakin kita semakin tahu tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Nah itu begitu. Ya kalau niatnya kok begitu, ya nanti aman-aman wae. Ila yaumil kiamah, kiamah kecil sampai kita mati maksudnya. Ya tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau niat kita sudah keliru, contoh bahas ibaratnya, saya kok bahas masalah Pak Lupi, Pak Muklis, Pak Tamrin, ya kan. Murid kok enggak do ngurmati guru, ya enggak selesai. Enggak jadi ngaji itu. Karena niat kita sudah enggak benar gitu. Masalah murid ya biar diurus muridnya, kewajiban dia apa, biar dia apa dewek. Kewajiban kita sebagai guru apa kewajiban kita. Itu seperti itu. Dan apa tujuannya kita ngaji? Nah, gitu.
Jangan sibuk ngurusin kewajiban orang, tidak tahu, tidak paham dengan kewajibannya sendiri, ya repot nanti. Ya, macam itu, ada merajukan macam itu. Padahal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Wa qad takunu, dan terkadang ada apa nasihat itu fardun, hukumnya fardu ainin, hukumnya fardu ain. Terkadang nasihat itu hukumnya fardu ain. Contoh, mungkin kita menasihatin istri kita, menasihatin anak kita, menasihatin murid-murid kita. Nah, itu termasuk yang hukumnya fardu ain. Nah, gitu. Kalau menasehati masyarakat, orang lain, umat, itu sudah fardu kifayah. Sudah ada satu orang ya sudah. Kita nggak usah kok sok-sok anak ikut menasehati. Nanti malah masyarakat bingung. Yang tadi menasehatin begitu, kita menasehatin begini, ya malah repot. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Nanti kalau masyarakat nggak paham, malah dikiranya kita bercekak dengan orang itu. Gitu. Wah, kiai sama kiai kok beda ya, malah gitu. Makanya kalau sudah ada yang nasihati, ya sudah. Gitu. Tugas kita tinggal mengikuti yang baik. Wa qad takunu, dan terkadang ada apa nasihat, ada itu alal kifayati, hukumnya fardu kifayah, termasuk yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita untuk masyarakat umum. Ya kalau sudah ada Pak RT ya sudah, ada Pak Imam ya sudah, berarti sudah gugur kewajiban tersebut lah gitu. Jangan kita nak apa namanya menguasai haknya Pak RT, haknya Pak Kadus, haknya Pak Kades, haknya ibaratnya tuh Pak Imam ya. Nah, itu kewajiban beliau-beliau, kita wajibnya nurut dan gitu. Wa fi sabarohi, piye Pak tulisannya? Wa fi sibrohoiti. Sibrohoiti, betul ya? Karena ada siapa Syekh Sibrohoiti, karena itu di dalam kitab Sibrohoiti, karena ada siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Yuso berwasiat siapa baginda Nabi ashabahu kepada seluruh sahabatnya Nabi, wayang sohahum, dan juga menasehati siapa Nabi hum kepada sahabat, biwasiatin, dengan suatu wasiat, tangfa'uhum, yang bermanfaat apa wasiat tadi, hum kepada seluruh sahabat, wa tangfa'u, dan juga bermanfaat min ba'dihim, dari sebagian sahabat. Jadi kalau Nabi ya beliau berwasiat itu untuk seluruh sahabat, ya ada hadis itu yang ibaratnya beliau menasihatkan untuk satu sahabat, atau sebagian sahabat. Contoh hadis yang dari Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah itu beliau berkata bahwa beliau sudah diberi 2 kantong ilmu oleh Nabi. Maksudnya itu ya 2 bentuk ilmu gitu ya. Yang satu ilmu, pesan Nabi disuruh memberikan kepada seluruh masyarakat, menghabiskan istilahnya ya. Nah, yang satu kantong ilmu, artinya sebagian ilmu itu dipesan Nabi tidak boleh dikasihkan kepada masyarakat atau umat, karena untuk diri kita sendiri. Bahkan beliau menyampaikan, andai kan ilmu ini saya sampaikan kepadamu, tentu engkau akan menganggap aku ini kafir, engkau menganggap darahku halal. Nah, itu seperti itu. Maka tidak semua Pak Lupi ya. Tidak semuanya ilmu itu ibaratnya cocok untuk kita. Dan tidak semua ilmu harus kita apakan kepada orang-orang banyak. Yang kiranya ilmu-ilmu yang sir, ilmu-ilmu yang rahasia antara kita dengan Allah, ya sudah, untuk kita dengan Allah saja. Nanti kalau kita sampaikan kepada umat nggak paham, akhirnya malah salah paham. Enak kalau salah paham Pak Lupi ya kan? Salah paham itu kan begini Pak Lupi. Pak Lupi tahu, dengar, tahu kitabnya, referensinya, dalilnya. Nah, terus saya ya begitu. Nah, terus kita saling bertukar pengalaman. Menurut ini Pak Muin, ini dalilnya, itu namanya salah paham. Nah, ini kalau udah begitu ya pokoknya
bener nggak cocok gitu itu namanya nggak paham ya. Nggak paham dengan salah paham itu beda ya. Kalau sama-sama referensinya itu namanya salah paham. Tapi kalau tidak punya referensi, tidak punya dasar atau dalil itu bukan salah paham tapi nggak paham. Yo kalau nggak paham yo ngakui wae bahwa tidak tahu. Ya tapi statusnya beda, berarti Pak Lupi murid saya loh begitu, harus ngakui, jangan kok ibaratnya tuh seolah-olah setara, tanda jangan begitu, ngakui wae, nggak apa-apa sama ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarina amin ya rabbal alamin. Loh saya juga ya nggak apa-apa Pak Lupi, umpama suatu saat Pak Lupi ibaratnya sudah lebih pinter, sudah lebih hebat, ibaratnya kan ngomong sama saya, anak alamu mingkah. Saya sekarang lebih hebat Pak Muin daripada Pak Muin. Ya enggak apa-apa, ya kan? Ya namanya Allah kan bisa jadi. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang asalnya gurunya, yang asalnya alim, ada muridnya yang lebih hebat, lebih alim kan bisa wae mer ya. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya rumah sana kalian peh Pak Tamrin ngontak ngantuk ngono. Dikiranya kalau Allah berkehendak apa enggak bisa lebih hebat? Ya bisa. Nah kalau sudah lebih hebat baru nanti Pak Guru Tamrin ngomong anak alamu mingka, saya lebih hebat sekarang daripada kamu. Nah oke nggak apa-apa, tapi kayaknya tuh ya mustahil. Walaupun inna Allah ala kulli syai'in qadir, kayaknya Gusti Allah ora patek trimo nah. Kalau Mu'alif rahimahullah. Ya. Ya tapi kan mungkin wae gitu loh ya. Mungkin saja. Ya, walaupun ya ibaratnya tuh kayaknya tuh ya udah mungkin. Kalau pandangan Pak Lupi apa mungkin apa mengontak ngantuk. Enggak tahu Pak Lupi, siapa tahu sambil ngantuk tuh dapat ilham kan. Iya dapat hidayah ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah ini guyon wae Pak Tamrin lagi merajuk pula ya. Nah kita terusin ya. Faman maka adapun barang siapa itu wasoyahu memberi wasiat kepada man siapa sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam libati sahabati kepada sebagian sahabatnya asbago famin ya bukan faman famin wasoyahu maka maka itu sebagian daripada wasiatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam libati sahabati kepada sebagian sahabatnya, sebagian wasiatnya Nabi kepada beberapa sahabatnya, maksudnya enggak semua gitu ya, yang kira-kira mampu baik. Asbagul wudhu'i adapun menyempurnakan wudhu. Yazid maka asbagul wudhu'i adapun menyempurnakan wudhu itu Yazid bisa menambah apa? Menyempurnakan wudhu fi umurika di dalam umurmu. Wasalim dan bersalamlah siapa kalian semua alaman kepada orang-orang lakoita yang bertemu siapa engkau lakoita yang menemui siapa manta kepadamu taksir maka akan memperbanyak maka akan banyak apa khairatuka kebaikanmu. Jadi sebagian sahabat itu kalau bisa melakukan ini karena wasiatnya Nabi kepada sebagian sahabat. Ya, jadi yang nggak menyempurnakan wudhu ya nggak apa-apa maksudnya Pak Lupi. Cuman andai kan ada sebagian itu ya bagus gitu. Nggak semuanya harus menyempurnakan wudhu. Lah kalau sholatnya sudah komat kok menyempurnakan wudhu sunah-sunahnya semua, malah carry kan gitu, ya kan? Lah sudah nak rukuk imamnya kok le wudhu suwi lah sampai sholatnya selesai ya nggak jangan dipakai yang itu ya harus agak cepat dikit, jangan menyempurnakan wudhu yang wajib-wajib baik, yang penting-penting baik gitu caranya. Ya sama dengan salam ini, Nabi wasiat kepada sebagian sahabat terus dikiranya kita ke muanya. Lah nggak salam terus jelek, ya bahkan begitu gitu loh ya. Ya sebagian harus melakukan. Contoh yang biasa istiqomah, Pak Janis kan ketemu siapa wae assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan nanti ya dijawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam ya begitu. Nah cuman kalau kok kata Amir tadi kan ketemu orang danco, ketemu lagi danco, ya nanti ya
dapatnya yaitu ya udah gitu terus ya gitu maksudnya begitu jangkrik wedhus umpama kan itu tapi enak lah kalau untuk wedhus nak lebaran haji ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa idza dakhalta dan ketika masuk siapa engkau ala ahli baitika kepada ahli keluargamu fasallim maka bersalamlah kalian semua taksir maka akan memperbanyak maka akan banyak apa hasanatuka kebaikanmu wasol dan sholatlah engkau sholat duha kepada sholat duha fa innaha maka sesungguhnya sholat duha itu sholatul awabina awabina apa walin pak tulisannya di situ awabin ya sholatnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah qablaka yang sebelum engkau warham dan sayangilah asogiro kepada anak-anak kecil wawakir dan memuliakanlah engkau al-kabiro kepada orang-orang tua takun maka akan ada siapa engkau ada itu rofiki kawanku yaumal kiamat besok di hari kiamat enak tuh Islam tuh sayang kepada yang kecil menghormati kepada yang lebih tua atau yang lebih mulia maka kita akan bersama Nabi jadi kawannya Nabi besok di hari kiamat nah, gitu ingkar sudah selesai apa min ba'di waswasiatin Nabi sebagian wasiatnya Nabi faslun ada suatu fasal fi ba'di ma'asil furuji sebagian maksiatnya itunya Pak Tamrin wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin